Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aina Amalia, mahasiswi Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang ujian akhir semester tahsin Al-Quran. Materi pertama, saya akan menjelaskan tentang tahsin dan tahfizul Al-Quran. Al-Quran mencangkup semua ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan lil muslimin. Artinya, dan kami turunkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Surat An-Nahl ayat 89. Menghafal itu mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Yang artinya, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Surat Al-Qamar ayat 17, 22, 33, dan 40. Selanjutnya, di dalam materi tahsin dan tahfizul Al-Quran ini terdapat 5 macam pentahapan tahsin dan tahfizul Al-Quran, yaitu yang pertama ada tahsin pratahfiz, yang kedua tahsin juz amma, yang ketiga tahfiz 5 juz, yang keempat tahfiz 30 juz, yang kelima qiraatus sab'ah. Ikhlas dan fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa. Yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dan menjalankan agama dengan lurus. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Lalu, di dalam materi tahsin dan tahfizul Al-Quran juga terdapat 6 macam potensi indera, yaitu yang pertama, otak. Otak berfungsi untuk memahami ayat. Yang kedua, mata. Mata berfungsi untuk menangkap visual. Yang ketiga, telinga. Telinga berfungsi untuk mendengar bacaan ayat-ayat yang hendak dihafal. Yang keempat, mulut. Mulut berfungsi untuk pengucapan suara. Yang kelima, tangan. Tangan bertujuan untuk mengisyaratkan gambaran visual setiap ayat yang dihafal. Yang keenam atau yang terakhir, ada seluruh tubuh. Seluruh tubuh bertujuan untuk melenturkan gerak tubuh dengan ayat-ayat yang dihafal. Selanjutnya, untuk materi kedua, saya akan menjelaskan tentang ilmu tajwid, yaitu hukum nun sukun dan tanwin. Di dalam materi hukum nun sukun atau tanwin juga terdapat macam-macam hukum nun sukun atau tanwin. Yang pertama ada izhar halqi, yang kedua ada idgham bi gunnah, yang ketiga ada idgham bila gunnah, yang keempat ada iqlab, dan yang kelima atau yang terakhir ada ikhfa. Yang pertama ada izhar halqi. Izhar halqi artinya jelas. Maksud dari kata jelas di sini adalah nun sukun atau tanwin dibaca jelas sesuai dengan makhrajnya atau tidak dengung apabila bertemu dengan salah satu huruf izhar. Huruf izhar ada 6, yaitu hamzah, ha, ain, ghain, ha, kha. Contohnya aliman, hakima, minhum, waman aslamu. Yang kedua ada idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah artinya memasukkan dengan berdengung.
maksudnya adalah nun sukun atau tanwin dilebur dengan huruf setelahnya dan dibaca dengung apabila bertemu dengan salah satu huruf idgham bigunnah. Panjang bacaan idgham bigunnah adalah 1 alif atau 2 harokat. Huruf idgham bigunnah ada 4, yaitu ya, nun, mim, dan waw. Contoh dari idgham bigunnah adalah miwali wa ajalum musamma mim mithlih. Yang ketiga ada idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah artinya memasukkan tanpa berdengung. Maksudnya adalah nun sukun atau tanwin jika bertemu dengan salah satu huruf idgham bila gunnah maka dilebur dengan huruf setelahnya tanpa dibaca dengung dan tanpa menahan bacaannya. Huruf idgham bila gunnah ada 2, yaitu lam dan ro. Contoh dari idgham bila gunnah adalah mir rabbihim rizqan lakum. Yang keempat, iqlab. Iqlab artinya menukar atau merubah. Maksudnya adalah nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf ba maka berubah menjadi mim dan disertai dengan gunnah atau dengung. Panjang bacaan iqlab adalah 1 alif atau 2 harokat. Huruf iqlab ada 1, yaitu ba. Contoh dari iqlab adalah mim ba'di. Yang terakhir ada ikhfa. Ikhfa artinya samar. Maksud dari samar di sini adalah nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf-huruf ikhfa maka dibaca samar, yaitu sifat antara izhar dan idgham dengan disertai gunnah atau dengung. Panjang bacaan adalah 1 alif atau 2 harokat. Huruf-huruf ikhfa ada sa, ja, dal, za, sa, shin, sod, do, fa, kof, ka. Materi ketiga saya akan menjelaskan tentang bacaan gharib dalam Al-Quran. Di dalam materi bacaan gharib ini juga terdapat macam-macam bacaan gharib, yaitu ada sakta, imalah, ishmam, tashil, dan naql. Bacaan sakta. Sakta secara istilah berarti berhenti sebentar tanpa bernafas. Terdapat 4 bacaan dalam Al-Quran yang dibaca sakta. Surat Al-Kahfi ayat 1-2. Bismillahirrahmanirrahim. Walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Di antara lafaz iwaja dan qayyima terdapat bacaan sakta, yaitu berhenti sejenak tanpa bernafas sehingga bunyinya menjadi iwaja, atau berhenti sebentar tanpa bernafas. Lalu di surat Yasin ayat 52, Bismillahirrahmanirrahim. Man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Bacaan sakta pada ayat ini terletak pada lafaz min marqadina hadza. Yang ketiga ada di surat Al-Qiyamah ayat 27, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila man raq. Bacaan sakta pada ayat ini terletak pada lafaz man raq. Yang keempat ada di surat Al-Mutaffifin ayat 14, Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal rana ala. Bacaan sakta pada ayat ini terletak pada bal rana ala. Bacaan imalah. Bacaan gharib pertama adalah imalah. Imalah secara bahasa berarti cenderung atau belok. Dalam istilah qiraat, imalah berarti sedikit membunyikan fathah ke arah kasroh atau setengah kasroh dan setengah fathah, sehingga bunyinya menjadi e. Menurut Imam Hafiz, hanya ada 1 bacaan yang dibaca imalah, yaitu pada surat Hud ayat 41. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha.
Pada dasarnya, setiap alif yang berharokat fathah dibaca a, namun khusus pada lafaz majreha dibaca e sehingga bunyinya menjadi majreha. Bacaan ismam. Secara istilah ismam sebagai bacaan gharib kedua berarti memasukkan unsur dhammah pada sukun dengan cara memonyongkan bibir. Terdapat satu bacaan Al-Quran yang dibaca ismam menurut riwayat Hafiz, yaitu pada surat Yusuf ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Saat membaca lafaz la ta'manna, tepatnya pada huruf nun, bibir kita perlu dimonyongkan menyerupai bentuk bibir saat membaca dhammah. Apabila diibaratkan seperti membaca kata la ta'mannuna, namun bacaan untuknya tidak dibunyikan, hanya bibirnya yang tetap dimonyongkan. Selanjutnya ada bacaan tashil. Tashil berarti membunyikan antara hamzah dan alif. Terdapat satu bacaan dalam Al-Quran yang dibaca tashil, yaitu pada surat Fussilat ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. A'jamiyu wa arabi. Bacaan a'jamiyu semula berbunyi a'jamiyun. Karena dibaca tashil bunyinya menjadi a'jamiyun. Yang selanjutnya ada bacaan naql. Naql secara istilah adalah memindahkan harokat pada huruf sebelumnya. Dalam riwayat Hafiz terdapat satu bacaan dalam Al-Quran yang dibaca naql, yaitu pada surat Al-Hujurat ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'salismul fusuqa ba'dal iman. Pada bacaan Al-Quran pada umumnya lafaz bi'salismu dibaca bi'salismu. Namun karena menurut Imam Hafiz lafaz tersebut dibaca naql, maka bunyinya menjadi bi'salismu. Materi yang keempat, saya akan menjelaskan tentang hukum ro tafkhim dan ro tarqiq. Yang pertama ada ro tafkhim. Ro tafkhim adalah ro yang dibaca tebal yang terdapat pada kalimat atau lafal dalam perkataan bahasa Arab. Hukum ro dibaca tafkhim apabila yang pertama, ro yang berharokat fathah atau fathatain dan berharokat dhamma atau dhammatain. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil falaq. Ra'aitan nas naro narun kafaru umiru. Yang kedua ada ro sukun atau ro mati yang sebelumnya terdapat huruf yang berharokat fathah ataupun yang berharokat dhammah. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Wanhar tarmihim zurtum wa ma ursilu syurbalhim. Yang ketiga ada ro sukun atau ro mati, namun huruf sebelumnya berharokat kasroh dan tidak huruf asli yang berasal dari perkataan bahasa Arab. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Irji'i irkam ma'ana irtadha. Yang terakhir, ro sukun atau ro mati bertemu huruf sebelumnya yang berharokat kasroh yang merupakan huruf asli. Namun setelah huruf ro terdapat huruf isti'lah, yaitu kho, so, do, ghain, to, qaf, zo. Huruf isti'lah tersebut tersusun dalam kalimat khussodogtin qid. Contoh bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Mirsad, kirtos, firqah. Selanjutnya ada ro tarqiq. Ro tarqiq adalah huruf ro yang dibaca tipis yang terdapat pada kalimat atau lafal dalam perkataan bahasa Arab. Hukum ro dibaca tarqiq apabila yang pertama, ro yang berharokat kasroh, yaitu semua huruf ro dalam kata bahasa Arab yang terletak di awal, di tengah, ataupun di akhir kata pada fi'il atau kata kerja, maupun pada isim atau kata benda. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Rihlah, al-qari'ah,
al-bariyah syarli matla'il fajr falyanzuri. Yang kedua, ada ro yang sebelumnya terdapat huruf ya sukun atau ya mati. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ghayra tayra mughayratin khairu yasiran. Yang ketiga, ro sukun atau ro mati yang huruf sebelumnya berharokat kasrah dan merupakan huruf asli serta huruf berikutnya bukan huruf isti'la. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wastaghfiru fir'aunu fadasyaru am lam tunzirhum a'in zukirtum. Materi terakhir saya akan menjelaskan tentang waqaf, ibtidah, dan saktah. Yang pertama ada waqaf. Waqaf mempunyai akar kata dari al-kafu yang artinya berhenti. Sedangkan menurut istilah ulama qurra, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ahmad Mutahhar Abdurrahman al-Muraqi adalah al-waqfu huwa qat'u as-sauti 'inda akhiri al-kalimah miqdari zamani tanafushi amma aqsaru minhu fasaktu, yang artinya memutus suara di akhir kalimat atau ketika membaca Al-Quran selama masa bernafas, tetapi jika lebih pendek dari masa bernafas itu maka disebut saktah. Selanjutnya, pembagian waqaf ada 4. Yang pertama ada waqaf ikhtibari, yang kedua ada waqaf intidhari, yang ketiga ada waqaf ittirari, yang keempat ada waqaf ikhtiyari. Mari kita lanjut ke pembahasan pertama, yaitu waqaf ikhtibari atau berhenti diuji. Waqaf ikhtibari adalah waqaf yang dilakukan untuk mencoba bagaimana sebenarnya berhenti saat membutuhkan berhenti. Atau seorang guru ingin memberitahukan muridnya cara berhenti yang benar pada lafaz tertentu yang sebenarnya lebih baik diteruskan, namun karena kondisi tertentu waqaf itu diperlukan. Akibat dari waqaf ikhtibari ialah harus menampakkan huruf tertentu yang sebenarnya tidak nampak. Contoh pada pengucapan lafaz adalah an. An di sini disuruh berhenti, maka lafaz itu harus diuraikan dengan ketika membaca pada lafaz amma atau ma, atau bisa juga ketika membaca surat Al-Maidah. Pada surat Al-Maidah, Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba'a ibnai Adam bil haqq. Bila setelah lafaz ibnai waqaf, maka waqaf itu disebut waqaf ikhtibari dengan menguraikan lafaz tersebut sebagaimana mestinya, yaitu ibnaini, dengan menampakkan huruf nun yang semula dibuang karena disandarkan atau diidhofahkan dengan lafaz di depannya. Yang kedua ada waqaf intidhari atau berhenti menunggu. Waqaf intidhari adalah waqaf yang dilakukan karena terdapat perbedaan riwayat ulama qurra, boleh tidaknya berhenti masih diperselisihkan. Karena itu, pembaca mengambil jalan tengah dengan menghentikan bacaannya pada lafaz yang diperselisihkan berhenti. Selanjutnya, diulangi pembacaan ayat pada permulaannya. Dengan demikian, kedua pendapat yang diperselisihkan tersebut dilaksanakan. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Faqad istamsaka bil urwatil wusqa la fisama laha. Boleh berhenti intidhari, namun al-wusqa setelah lafaz pada faqad berhentinya itu diulangi lagi mulai lafaz laha. Yang ketiga ada waqaf ittirari atau berhenti terpaksa. Waqaf ittirari adalah waqaf yang dilakukan karena terpaksa. Seorang pembaca ketika membaca Al-Quran nafasnya habis, batuk, lupa, dan sebagainya. Maka dalam kondisi ini ia terpaksa menghentikan bacaannya walaupun tempat pemberhentiannya tidak selayaknya berhenti. Contohnya,
fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Setelah lafaz lil musallin padahal berhenti, lafaz itu tidak layak karena tidak pada tempatnya. Maka jalan satu-satunya adalah mengulangi bacaannya mulai dari fawailu sampai pada sahun. Yang keempat, ada waqaf ikhtiyari atau berhenti yang dipilih. Waqaf ikhtiyari adalah waqaf yang dilakukan oleh pembaca atas pilihannya sendiri, tidak karena sebab-sebab sebagaimana dalam waqaf lainnya. Tentunya pada waqaf ini seorang pembaca sudah mengerti kedudukan waqaf, apakah boleh berhenti atau tidak. Maka jika diperbolehkan berhenti atau lebih baik berhenti, maka pembaca hendaknya menghentikan bacaannya. Tetapi jika tidak boleh berhenti, maka pembaca mewassalkannya. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu. Pada lafaz di atas adalah sepasang titik 3 atau tanda yang berada pada di dalam kurung tersebut, atau juga disebut dengan mu'anaqah. Setelah lafaz wa ahsinu, maka pembaca wajib menghentikan bacaannya. Tetapi dalam waktu lain, pembaca menghentikan pada kedua-duanya diperbolehkan, dan pembaca boleh berhenti pada lafaz at-tahlukah. Dan pembaca sudah mengerti ketentuan wakaf tersebut, sehingga ia berhenti karena pilihannya sendiri, bukan karena sebab-sebab tertentu. Lalu pada wakaf ikhtiyari ini terbagi atas beberapa bagian. Pada umumnya ulama qurra membaginya dengan 4 bagian. Tetapi lebih lengkapnya penulis mengambil pendapat Syekh Sulaiman Jamzuri dalam kitab Fathul Aqfal fi Syarih Tuhfatul Atfal. Pada materi wakaf ikhtiyari ini juga terdapat pembagian wakaf ikhtiyari, yaitu ada 8. Yang pertama ada al-waqfu at-tam, yang kedua ada al-waqfu al-hasan, yang ketiga ada al-waqfu al-kafi, yang keempat ada al-waqfu al-mafhum, yang kelima ada al-waqfu al-jaiz, yang ketujuh ada al-waqfu al-bayan, yang kedelapan adalah al-waqfu al-qabih. Kedua ada al-ibtida. Al-ibtida mempunyai akar kata dari bada'a yang artinya memulai. Sedangkan menurut istilah ulama qurra adalah memulai membaca Al-Quran, baik memulai dari awal maupun meneruskan bacaan yang semula dihentikan. Pada pengertian di atas, tampak bahwa ibtida mempunyai 2 versi. Pertama, memulai membaca Al-Quran untuk pertama kalinya, misalnya seusai sholat. Seseorang membaca surat Al-Baqarah ketika membaca lafaz Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Itulah yang dinamakan ibtida, yakni memulai pertama kali membaca Al-Quran. Kedua, memulai membaca Al-Quran setelah berhenti yang semula sudah membaca Al-Quran. Misalnya, seseorang membaca surah Al-Fatihah ayat pertama dan kedua, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, lalu berhenti, kemudian diteruskan dengan ayat ketiga. Maka pada saat memulai membaca ayat ketiga, itulah yang disebut ibtida. Yang ketiga adalah materi terakhir, yaitu al-wasl. Al-wasl mempunyai akar kata dari wasala yang artinya sambung menyambung. Sedangkan menurut istilah ulama qurra adalah menyambung 2 ayat yang semestinya boleh berhenti. Karena nafas masih kuat dan ayat tersebut atau yang dibaca boleh disambung, maka pembaca mewasalkan kedua ayat itu. Contoh, seseorang membaca surat Al-Ikhlas ayat 1 dan 2, maka dibaca wasol.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadu lillahis samad. Walaupun sebenarnya boleh dibaca Qul huwallahu ahad Allahus samad. Cukup sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.